Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Nama saya Michael dan pada kesempatan ini saya ingin menunjukkan implementasi JWT JSON Web Token ke Node.js karena rata-rata subscriber saya atau viewer saya pakainya Node.js. Nah, sebelum masuk ke JWT apa implementasi perlu tahu dulu JWT apa. JWT itu kan JSON Web Token. Nah, jadi dia itu ya ini kita dikit aja teori ya. Sebuah standar yang digunakan secara aman untuk transfer data antar dua belah pihak gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian bingung, JWT itu semacam data yang bisa digunakan untuk autentikasi gitu. Karena JWT ini telah datanya tuh struktur data sebenarnya dia ya. Dia tuh data yang dibentuk sedemikian rupa sehingga aman datanya dan juga apa namanya ya bisa menyimpan informasi gitu. Jadi dan juga belum tentu bisa dibaca orang karena di JWT ini kita bisa menggunakan yang namanya key atau signature ya. Nah, dan juga JWT ini jangan lupa dia itu bisa di apa namanya bisa kita set kayak kadaluarsanya apa namanya diterbitkan padanya gitu kan biar apa namanya dia ini lebih aman gitu. Jadi JWT atau JSON Web Token ini cara kerjanya kayak gini. Yang pertama, browser akan ini JWT ini digunakan untuk autentikasi ya seperti ini. Browser akan kirim post login nih, username dan password. Oke, jadi kita username dan password, server akan cek nih, benar gak username dan passwordnya. Kalau benar, dia akan kasih JWT token itu ke klien atau browser. Nah, kemudian klien dan atau browser ini atau kita pengguna itu akan simpan JWT ini di browser kita atau dimanapun saja karena JWT ini bisa dipakai di Android, mobile development atau web development juga bisa. Nah, kalau di web development dia biasanya disimpan lebih aman tuh di cookie. Jangan pernah simpan JWT itu di local storage karena memang rentan terhadap apa namanya pencurian data lah. Hacker-hacker kalau misalnya nanti ada cross site scripting itu rentan ya. Karena sekalinya kalian JWT-nya itu atau tokennya itu dapat orang lain bisa dapat token kalian, mereka tuh bisa pakai token kalian untuk segala hal gitu, termasuk ya bisa update status. Makanya kalian kalau lihat ada orang kena hack Facebooknya di update status tapi dia nggak merasa gitu ya, bisa jadi karena ya dia punya token itu dia kehack atau keambil dan dimana nanti si hackernya tinggal pakai aja token dia masukin ke authorization headers dan jadi dia act like pengguna tokennya padahal itu bukan gitu. Nah, kemudian setelah di send jadi nanti kita implementasi ini ya. Terus nanti dia cek nih bener nggak nih JWT-nya, server cek bener nggak JWT-nya ini asli karena dibandingin nih sama key atau signature-nya, kemudian expired gak kalau misalnya di set expired. Nah, kalau udah nanti ya udah berhasil semua, udah lulus lewat ya. Oke, kita kasih. Ini langsung aja ya. Kita implementasi. Let's go. Oke. Ini sebelum mulai kita pastinya perlu si JSON Web Token-nya ini dan karena kita di sini pakai Node.js kita perlu Express untuk memudahkan lah. Dan kita akan pakai .env untuk menyimpan token apa atau secretnya si JWT ini. Contoh ya. Langsung aja deh. npm sebentar. Oke. Langsung aja npm install apa? JSON Web Token. Sorry ini agak ke kiri ya. Oke. Nah, di sini ada npm install JSON Web Token .env dan Express berarti ya. Oke. Kemudian kita enter. Dan dia akan install yang dibutuhin. Sambil itu kita siap-siap dulu nih karena di awal kita mau set kita kan akan pakai sebuah key. Ini kalau kalian belum belajar ini tentang enkripsi itu dimana butuh key. Jadi data kita akan diacak-acak nih
dengan key yang kita buat. Oke, di sini misal kita pakai contoh JWT key A B C D E F G B. Terserah gitu, terserah kalian mau apa kan. Aku ganteng atau challenge code. Oke, ini akan jadi JWT key kita. Oke, ini ignore dulu ya, kita masuk ke intisarinya. Itu kita buat file server kita ya, app.js. Yang pertama di sini kita declare dulu express-nya. Oke, kemudian betul. Kemudian kita di sini JWT acquire JSON Web Token. Oke, cool, great. And then di sini kita butuh, karena kita mau baca data.env-nya, jadi kita require.env.config, yang dimana nanti kita akan baca si JWT key ini untuk sebagai key untuk kita enkripsi datanya nih. Jadi kita acak-acak. Jadi kalau hacker nggak tahu key kita ini, ya mereka susah gitu, karena ini semacam password juga sebenarnya. Oke, kemudian di sini kita ada lagi nggak ya? Oh ya, kita butuh yang namanya port ya, berarti ya port. Di sini kita pakai port 3000 ya. Oke. Kemudian di sini kita langsung masuk ke intinya nih. Karena kita mau pakai JWT, jadi kita ya bikin fungsi lah untuk biar nggak tulisnya banyak lagi kan, tinggal panggil fungsinya. Nah, di sini kita butuh fungsi namanya generate token, yang dimana di sini generate token itu misalnya karena di sini kita mau main-main sama data. Kita ini mau nyimpen data ke dalam token ya, karena data itu bisa kita simpan dalam token. Di sini kita parameter data. Nah, kemudian di sini bisa kita kasih return jwt.sign, berarti kita menandai bahwa ini ada data yang ingin kita jadiin JWT gitu. Kita passing dulu pertama data, kemudian di sini ada secret key. Secret key itu yang udah kita buat tadi. Jadi proses.env. apa tadi tuh? JWT key. Nah, di sini kita bisa kasih tahu nih expires in berapa? Jadi 1 hour. Nah, jadi si JWT ini bisa ya kalau misalnya setelah 1 jam terus nanti tokennya kita pakai lagi, nggak valid gitu. Nanti ketika verify gagal. Nah, ketika verify itu pas kapan? Ini verify. Kita buat lagi function untuk verify. Di function verify token, karena ingin kita verifikasi, jadi kita butuh parameter token. Oke, masih aman ya. Oke. Kemudian di sini di parameter token itu kita return jwt.verify. Dimana di parameter pertama itu ada tokennya untuk kita verifikasi. Karena verifikasi kita butuh secret key-nya atau si JWT key. Oke. Nah, udah aman nih, udah kurang lebih gini, udah bagus ya, udah bekerja. Kemudian di sini kita akan buat mock user login. Nah, di sini kita akan pakai Postman, tapi kita nggak akan ngetik username password gitu, karena kan kita nggak punya data yang kita simpan gitu. Cuman ini kita mock kalau misalnya ketika kita post /login, berarti kita mau login nih. Nah, itu datanya udah bener lah, udah pasti bener usernya. Kita tinggal fokus bagian bagaimana si data user yang udah bener ini kita pakai di JWT. Langsung aja app.post. Oke. Saya cek. Oke, masih aman ya. Oke, app.post, kemudian login. Nah, kemudian di sini ada ya, di sini ini bisa kalian skip sebenarnya sih, enggak apa-apa. Nah, kemudian di sini kita langsung aja cons. Nah, itu udah ada tuh. Nah, karena di sini kita contoh ya, mau username aja dan password berarti. Sorry, kita kan ini kan setelahnya kan ini kan skenario-nya kita udah berhasil login ya, berarti kita mau username dan email aja berarti ya, karena kita udah berhasil login gitu. Kita udah dapat nih data usernya. Oke, misalnya michael@test.com gitu, dan kita tutup. Oke, ini jadi user yang ini kita passing datanya. Oke, kemudian apa? Kita const token, kita buat variabel baru token, generate token. Kita panggil function generate token yang
kita bisa masukin data si user tersebut. Nah, data nanti dia akan melempar hasil JWT sign ini ke dalam variabel token. Oke, kemudian kita langsung aja kita kirim ke depan ya REST JSON token. Ini contoh ya. Nanti saya akan buat yang lebih lain. Ini jangan pakai REST JSON. Karena ini sifatnya rahasia ya, jadi nggak boleh sembarangan gitu. Nah, kemudian di sini kita perlu kalau untuk contoh ya, berarti kita perlu buat satu root lagi yang dimana di sini namanya protected lah. Atau misalnya kalau kata lain ya, ini nggak boleh masuk kalau misalnya protected. Ini nggak boleh masuk kalau nggak ada token. Cuman kalau kayak gini doang ya kita bisa masuk gitu kan. Nah, kita perlu kasih dia middleware. Middleware itu semacam apa namanya ya, di antara root dan juga backend gitu, yang dimana ya kurang lebih gini, ketika kalian request, jadi kalian masuk ke protected nih, cuman dihadang sama si middleware ini, berhak masuk gak, ada tokennya nggak gitu. Nah, di sini kita bisa kasih, kalau misalnya di Express tuh kayak ini, cek token. Ini nomor variabel ya, kalian bisa cek apapun, cek apa aja misalkan, cek token. Nah, function cek token ini kita belum buat nih, kita buat dulu. Gimana caranya? Oke, langsung aja nih. Cons cek token. Di sini perlu parameternya mengikuti si app-get ini, oke? Mana di sini request, respond, next. Oke. Masih aman ya. Nah, berarti dia ini akan jadi satpamnya lah ya. Nah, di sini kita mau ngambil karena klien ini akan ngepassing tokennya. Jadi di sini kita bisa kayak bearer, header. Kalian mau kasih nama apa aja sekali lagi ya. Jangan ikutin. Headers. Nah, di sini biasanya mereka itu taruhnya di bagian authorization headersnya. Oke. Kemudian di sini kita perlu apa namanya ya? Ambil si token ini. Nah, biasanya kan token ini kan ditaruh di authorization header, yang dimana nanti ada tulisan bearer-nya gitu. Nah, di sini kalian bisa langsung aja token bearer header split ya, gini, split spasi. Jadi nanti kita akan, jadi misalnya nih nanti dia akan gini, misalnya contoh nih ya, tokennya gini, bearer gitu. Nah, kita mau ngambil sih ininya doang. Oke, berarti yang token yang kita ambil tuh ya sini berarti ya. Oke. Nah, kemudian kalau misal tokennya nol, berarti kita kasih status 401, nggak berhasil masuk, nggak berhak. Oke. Sekali lagi, kalau misalnya ada nih, berarti nggak nol, kita langsung aja JWT verify. Ups, langsung aja. Kok verify? Langsung aja nih. Kita verify token. Oke. Yang dimana if verify token, jadi kita nentuin, oh dia nih bisa nih masuk nih. Nah, kita berarti next. Jadi kita yaudah lanjut gitu. Kalau misalnya enggak, else resten 1403, yang dimana di sini tulisannya invalid token, atau tokennya ya kalau nggak kadaluarsa ya invalid gitu. Ini token dari mana gitu. Oke, ini kurang lebih gini ya. Nah, kalau udah ya udah kita lanjut aja buat request respond. Yang dimana di sini ya udah kita langsung aja kasih message, misalnya kita ganti ya. Kalau kamu melihat ini, berarti kamu berhasil masuk pakai token. Oke. Nah, kita di sini ya portnya berapa lah terserah ya. Oke. Nah, di sini kita coba jalanin aplikasinya di Postman. Oke, berarti gitu ya. Lanjut. Nah, sebelum kita coba, ini ada error.
Ayo yang berhasil, mantap. Jadi kita gini, langsung aja ya. Jadi ini yang pertama itu, kita kan tulisnya di bawah nih if token 0. Nah, cuman token ini di awalnya udah kita split. Nah, harusnya ini letaknya di bawah. Jadi kita ini harus kayak gini. Jadi kita nentuin. Nah, di sini berarti dia ini kalau nggak 0, kalau berarti dia 0. Sorry. Ya, berarti kalau 0 atau beda ya 0 sama undivided. Jadi kalau misalnya dia nggak di set nih sama dengan undefined gitu kan. Nah, dia akan kita res 401 gitu. Nah, langsung aja nih. Kurang lebih itu ya. Apa namanya perbaikannya. Mantap, kita lanjut ke Postman. Oke, kita udah masuk Postman nih. Langsung aja, kita kan mau ambil tadi ya, protected berarti. Jadi kita mau coba nih, kita nggak pakai token. Langsung aja. Oke, unauthorized nih, berarti kita nggak berhak masuk. Oke, cara masuknya gimana? Kita perlu login. Nah, di sini kita nggak pakai request body karena tadi kita pakai mockup aja ya, jadi datanya udah pasti benar. Oke. Oke, ini contoh. Berarti ini sih di sini kita post lagi sekali lagi. Nah, ini hasil dari respon yang di send tadi ya, berarti ya dari login tersebut. Kita dapat nih tokennya nih. Nah, token ini kita pakai di bagian headers nih, atau di kalau kalian pakai Postman, kalian bisa ke bearer token, kemudian di sini kalian masukin. Jangan lupa tanda-tanda lainnya dihilangin, oke? Nah, kalau udah, coba kalian post lagi, dan kalau kamu melihat ini berarti kamu berhasil masuk pakai token gitu. Nah, tadi kan saya sempat mention nih, token itu sebenarnya jangan kayak gini nih sendnya. Nah, kalau mau kalian pakai token tuh sendnya lewat cookies. Oke, jadi contoh. Nah, di sini kita kan res JSON token ya. Nah, di sini kita buat semacam res cookie. Yang dimana di sini nama cookie-nya apa, token, dan value-nya dari cookie tersebut ya kita kasih tokennya ya. Nah, kemudian di sini kita kasih apa namanya? Opsi lah, settingan lah ya ke cookie-nya. Kalau misalnya cookie-nya itu harus HTTP only. Kemudian cookie-nya ini true. Jadi dia HTTP only itu kalau misalnya dia ini hanya diakses di di HTTP lah. Jadi kalau misalnya server ini nggak diakses lewat HTTP, dia nggak akan kasih cookie ini gitu. Oke. Kemudian secure berarti ini harus pakai HTTPS. Cuman karena ini pakai localhost atau kita berjalan di lokal, kan kita nggak pakai HTTPS nih, ya. Nah, ini kita bisa set false nih. Kalau nggak nanti servernya nggak bakal send cookie-nya, tapi dia bakal send yang bawahnya ini. Oke, kemudian kita bisa juga kasih cookie-nya ini age-nya berapa, atau misalnya ya dia ini validnya sampai kapan sih gitu. Oke, jadi lebih aman ya berarti ya. Jadi daripada kita langsung JSON token ini, misalnya kita mending kayak gini. Anda berhasil masuk gitu. Oke, coba kita jalanin lagi ya. Nah, kali ini kita buka Postman-nya. Di sini kita akan lakukan login dan Anda berhasil masuk, tapi kita dapat juga cookie-nya nih. Tuh. Cookie ini akan disimpan di klien. Jadi yang berhak ngurusin cookie ini si front end-nya. Front end-nya simpan ini jadi sebenarnya token ini sebenarnya jangan disimpan di balik lagi di local storage. Kalian mau simpan token ini di session, kalau misalnya di session storage, kalau misalnya user itu close dia punya tab ya, satu-satunya tab website kalian di close, ya udah nanti pas dia masuk tokennya udah nggak ada, dia harus request lagi, login lagi gitu. Oke, kalau cookie ini ya di setiap request tuh dia tuh disimpan cuman dia ini akan dibawa di setiap request gitu. Nah, jadi ada banyak best practice, kalian boleh coba komen
token ini disimpan bagusnya di mana gitu. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih. Ups, salah pencet.